Kasus bensin Pertamax yang diduga dioplos membuat kehebohan, dan banyak orang meributkannya. Mereka merasa dibohongi atau dicurangi, bahkan merasa dirugikan. Gara-gara kehebohan berita itu, banyak SPBU milik Pertamina yang sepi, karena ditinggalkan para pelanggan, dan para pengguna kendaraan beralih ke SPBU milik swasta. Jauh sebelum kasus bensin Pertamax itu muncul dan menimbulkan kehebohan, ada kasus lain yang bisa dibilang mirip, tapi diselimuti isu pesugihan. Inilah kisahnya, dan selamat menyimak. Pada tahun 1990-an, ada penjual bensin yang terkenal di lingkungan masyarakatnya, bernama Supono. Pada waktu itu mungkin belum ada slogan From Zero to Hero, tapi Supono adalah perwujudan slogan itu. Dia memulai sebagai orang miskin, lalu menjadi pengusaha sukses yang kaya raya. Sebegitu fantastis pertumbuhan bisnisnya, sampai Supono disebut-sebut mendapat kekayaan dengan cara gaib atau pesugihan. Supono terlahir sebagai anak miskin dengan 5 saudara, dan dia anak pertama. Ayahnya bekerja sebagai buruh, sementara ibunya sibuk di rumah merawat anak-anak. Ketika lulus SMP, Supono tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Penghasilan ayahnya yang pas-pasan harus digunakan untuk membiayai sekolah adik-adik Supono. Maka, sejak itu pula Supono harus mulai mencari kerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Setelah mencari-cari kerja ke sana kemari, Supono mendapat pekerjaan sebagai pelayan toko. Ada toko kelontong yang dimiliki sepasang suami istri yang sudah tua, dan mereka membutuhkan pembantu untuk melayani pembeli. Ketika Supono melamar ke toko itu, ia langsung diterima. Sejak itu, Supono pun menjadi pelayan toko, membantu pasangan suami istri pemilik toko. Supono bekerja dengan giat. Pagi hari, ia berangkat ke toko, membantu membuka pintu toko, menata barang-barang dagangan, lalu melayani pembeli yang berdatangan. Sore hari, ia membersihkan toko, kemudian membantu menutup pintu toko, dan pulang ke rumah. Karena giat bekerja, pasangan suami istri pemilik toko pun menyukai Supono, dan mereka tidak hanya menjadikan Supono sebagai pelayan di toko, tapi juga sebagai orang kepercayaan. Supono diserahi tanggung jawab untuk berurusan dengan para sales yang datang, menandatangani aneka surat dagang di toko, sampai mentransfer uang ke kantor bank. Karena hal itu pula, Supono pun mengenal dunia perdagangan, dan punya pengalaman yang cukup banyak terkait usaha dagang. Selama 4 tahun Supono bekerja di toko kelontong itu, sampai kemudian pria pemilik toko meninggal. Sejak itu, si wanita pemilik toko memutuskan untuk tinggal bersama anaknya di luar kota, dan tokonya ditutup. Supono diberi uang pesangon cukup banyak, tapi sejak itu ia tidak lagi punya pekerjaan. Dengan uang pesangon yang ia dapatkan, serta pengalaman yang telah ia miliki selama bekerja sebagai pelayan toko, Supono lalu membuka warung di rumahnya, yang menjual aneka kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Karena rumah Supono ada di pinggir jalan yang cukup besar, ia juga jualan bensin eceran. Ia membeli bensin dari SPBU dalam jumlah banyak, lalu dijual secara eceran dalam botol-botol berukuran 1 liter. Dalam waktu setahun, warung Supono berkembang sangat pesat. Warung yang semula kecil dengan barang dagangan sekadarnya, berkembang menjadi toko besar dengan aneka barang yang lengkap. Apa saja tersedia di toko milik Supono. Sementara usaha bensin eceran miliknya juga semakin laris. Banyak orang senang membeli bensin di tempat Supono. Pasalnya, Supono hanya mengambil untung sedikit dari penjualan bensin per liter. Jadi harganya lebih murah dibanding rata-rata penjual bensin eceran lain. Karenanya, bensin di tempat Supono pun terkenal di kalangan masyarakat setempat. Daripada jauh-jauh ke SPBU, mereka lebih suka membeli bensin di tempat Supono, karena selisih harganya tidak banyak. Seiring waktu, usaha bensin Supono terus membesar. Jika awalnya dulu ia membeli bensin ke SPBU dengan membawa sebuah jerigen, belakangan dia membawa pikap yang mengangkut banyak jerigen. Di masa itu belum ada peraturan yang membatasi orang membeli bensin menggunakan jerigen.
Jadi Supono bisa membeli bensin dalam jumlah besar secara leluasa. Supono pun tidak hanya dikenal sebagai pengusaha toko, tapi juga pengusaha bensin yang sukses. Ketika adik-adik Supono telah lulus SMP, Supono membukakan usaha bensin eceran untuk mereka. Satu kios bensin untuk seorang adik, dan mereka tersebar di berbagai tempat. Mungkin karena harganya yang lebih murah dibanding rata-rata di tempat pengecer lain, usaha bensin eceran adik-adik Supono pun laris seperti usaha bensin Supono. Ada banyak orang yang menjadikan kios-kios bensin adik Supono sebagai tempat langganan untuk mengisi bensin. Pertimbangan mereka rata-rata sama, daripada jauh-jauh ke SPBU lebih baik ke kios bensin eceran yang selisih harganya tidak banyak. Seiring waktu, masing-masing usaha bensin eceran Supono dan adik-adiknya terus membesar. Dari semula hanya berbentuk rak bensin sederhana yang ditaruh di pinggir jalan, berubah menjadi kios kecil. Lalu kios kecil itu berkembang menjadi semacam depot yang menjual bensin eceran. Lalu depot bensin itu juga berkembang menjadi toko yang menjual aneka barang kebutuhan sehari-hari. Supono dan adik-adiknya pun sukses dengan usaha mereka. Kesuksesan kakak beradik itu menempatkan Supono di tempat terhormat. Karena bagaimanapun dia adalah kakak tertua, dan dialah yang merintis usaha pertama. Dan Supono membangun usaha itu benar-benar dari nol. Dia memulai karirnya sebagai pelayan toko, lalu membuka warung kecil, kemudian warung berkembang menjadi toko, sampai akhirnya memiliki jaringan depot penjual bensin eceran yang dikelola adik-adiknya. Supono dianggap berhasil mengentaskan keluarganya dari kemiskinan, dan dia dikenal sebagai pengusaha sukses yang kaya raya. Sayangnya, kesuksesan tidak hanya mengundang kekaguman, tapi seringkali juga iri hati. Ada sebagian orang yang mungkin iri dengan kesuksesan Supono, lalu mereka kasakusuk menyebut Supono berhasil jadi orang kaya karena menggunakan pesugihan. Menurut mereka, kesuksesan dan kekayaan Supono tidak wajar. Jadi mereka pun yakin kalau Supono jadi kaya karena pesugihan. Isu pesugihan itu berkembang di sebagian kalangan, dan bisa jadi Supono atau keluarganya ikut mendengar isu tersebut. Tapi Supono tampak santai-santai saja menanggapinya. Sepertinya dia tidak mempermasalahkan kalau ada yang menuduhnya jadi kaya karena pesugihan. Mungkin Supono memang tidak memakai pesugihan. Tetapi, yang jelas, suatu hari terjadi peristiwa yang menggegerkan kalangan masyarakat di sekitar tempat tinggal Supono. Pagi menjelang siang, sepasukan polisi tiba-tiba datang ke kediaman Supono, dan tak lama setelah itu Supono tampak dibawa dengan tangan terborgol. Sementara tempat usaha Supono dipasangi garis polisi atau polis line, yang menandai bahwa tempat itu menjadi TKP atau tempat kejadian perkara yang akan diselidiki polisi. Masyarakat gempar, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Keesokan harinya, pertanyaan mereka mendapat jawaban. Koran-koran lokal yang terbit pada hari itu mengabarkan bahwa Supono ditangkap polisi karena mengoplos bensin dengan minyak tanah. Pada masa itu, era 1990-an, minyak tanah masih jadi bahan bakar yang digunakan masyarakat luas, dan harganya jauh lebih murah dibanding bensin. Supono melihat peluang yang mungkin tidak terpikir kebanyakan orang. Ia membeli bensin dari SPBU, lalu mencampurnya dengan minyak tanah, dan menjualnya secara eceran. Karena itulah Supono bisa menjual bensin ecerannya lebih murah dibanding di tempat pengecer lain, dan dia mendapatkan keuntungan lebih besar. Dari keuntungan besar itu pula, dia bisa mengembangkan usaha tokonya hingga makin besar, sebagai semacam upaya menutupi bisnis bensin ecerannya yang curang. Karena sama-sama bahan bakar, minyak tanah yang dicampur dengan bensin tidak langsung ketahuan. Tetapi, lama-lama para pembeli bensin di tempat Supono mendapati mesin sepeda motor mereka bermasalah. Belakangan terungkap kalau biang keroknya adalah bensin yang dicampur minyak tanah. Hasilnya, Supono pun lalu ditangkap polisi, dan belakangan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Terungkapnya usaha curang Supono juga menyeret adik-adiknya yang juga menjual bensin eceran dari Supono. Mereka ikut ditangkap, dan sejak itu kisah sukses Supono seperti berakhir antiklimaks. From zero to hero, lalu kembali zero.
Dikira sukses dan kaya karena pesugihan, ternyata kaya karena melakukan kecurangan. Semoga kisah Supono ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar selalu jujur dalam berusaha. Karena kesuksesan yang diperoleh dari kecurangan biasanya tidak abadi, dan berakhir penyesalan serta kehancuran. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.